Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih solihah. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu di pembelajaran 4 tentang ayo membayar zakat. Itu nanti boleh dibaca, ada beberapa artikel, nah ya, nanti dibaca, dicermati. Halaman 35 boleh dibuka dan boleh disimak penjelasan dari Ibu. Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam zakat dan pengertian zakat itu sendiri. Mengeluarkan zakat itu adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Ya. Tahukah kalian, Nak? Kewajiban umat Islam itu bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan saja atau menjelang Idul Fitri saja, tetapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta itu juga menjadi kewajiban apabila telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun atau disebut dengan nisab, ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan zakat fitrah ya. Jadi macam-macam zakat itu ada 2. Yang pertama zakat fitrah ya, atau zakat jiwa. Yang kedua zakat mal atau disebut juga dengan kata lainnya zakat harta. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah atau zakat jiwa. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok sebesar 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter per jiwa atau per orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut kemudian akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat, itu disebut amil zakat, Nak ya, diingat-ingat ya, kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat atau petugas zakat tadi itu membagikan zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri. Kenapa? Agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama merayakan, menikmati hari raya Idul Fitri. Ya. Kemudian waktu membayar zakat fitrah itu boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu waktu membayar zakat. Kemudian orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu diantaranya yang pertama orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak, ataupun orang yang sudah lanjut usia. Itu semuanya wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak itu masih menjadi tanggungan orang tua ya, Nak ya. Jadi zakatnya kalian itu, zakat fitrahnya kalian masih menjadi tanggungan orang tua kalian. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Artinya kalau orang tersebut meninggalnya setelah akhir Ramadan, berarti sudah tidak berkewajiban membayar zakat. Yang kedua, macam-macam zakat yang kedua yaitu zakat mal. Apa sih zakat mal itu, Nak? Zakat mal itu disebut juga dengan zakat harta. Ya, mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab atau 1 tahun. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, ya, tidak dijual-jual selama 1 tahun, itu sudah menjadi simpanan pribadi, maka zakat yang harus dikeluarkan 2,5%, atau jika harga emasnya 1 gramnya 400, kalau sekarang 1 gram 500 sana ya, itu nilai nisabnya adalah
harta tadi jumlah emas 85 gram dikalikan harga per gramnya. Kalau sekarang 400, ini kita buat 400.000 sama dengan 34 juta semuanya. Maka zakat yang harus dikeluarkan itu 2,5% dari 34 juta tadi. Sama dengan berapa? 850.000 ya. Kalau itu sudah dikeluarkan, maka harta yang kita simpan itu benar-benar hak kita. Kalau kita tidak keluarkan, berarti harta yang kita simpan tadi masih ada hak-hak fakir miskin. Zakat mal yang dimaksudkan untuk membersihkan harta ya. Dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena dalam harta itu ada haknya fakir miskin tadi. Nah, yang kedua, bagian B, syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik atau berakal, bukan orang gila ya nak. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Jadi ada jenisnya ya, jenis zakat apa saja yang wajib dikeluarkan zakat malnya. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri, bukan titipan orang lain ya nak. Kemudian selanjutnya jenis harta yang wajib dizakati itu apa saja? Yang pertama, perhiasan emas, perak yang telah disimpan selama 1 tahun. Yang ketiga, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil tani, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Dan yang terakhir, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang nilainya tinggi. Itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab atau telah mencapai 1 tahun dalam masa simpanan pribadi anak ya. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.